Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan memulai pembicaraan kita untuk tahu mengenai tingkatan-tingkatan inovasi. Biasanya ketika kita bicara tentang inovasi, itu yang terfikirkan adalah inovasi dari diri sendiri. Bagaimana caranya sebagai seorang individu kita mampu meningkatkan kemampuan inovasi kita meningkatkan kreativitas kita meningkatkan daya imajinasi kita. Nah, di sini saya akan tunjukkan bahwa ternyata inovasi dalam konteks kita itu ada beberapa macam. Kita bisa melihat ternyata yang kita bicarakan tadi itu merupakan inovasi pada tingkatan individu. Tapi di atas itu ada inovasi pada tingkatan perusahaan atau company level. Itu juga tentunya lebih susah. Anda bayangkan ketika kita ingin meningkatkan kemampuan inovasi diri kita sendiri, itu pun sudah susah. Coba bayangkan ketika kita ingin mengajak seluruh perusahaan, seluruh organisasi untuk mampu meningkatkan inovasinya. Tentu akan lebih menantang. Kemudian berikutnya di atas itu tidak hanya satu perusahaan, tapi sekaligus satu tataran industri. Tidak hanya satu perusahaan semen, tapi seluruh perusahaan semen yang ada di suatu tempat misalnya. Kemudian pada tingkatan yang lebih jauh lagi adalah tingkatan negara, bagaimana kita membangkitkan kemampuan inovasi satu negara. Dan berikutnya tentunya bagaimana inovasi itu bisa tersemat pada seluruh dunia. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu bicara mengenai yang pertama, tentang inovasi individual. Nah, kita bisa lihat di sini tentu banyak teori-teori yang terkait dengan inovasi pribadi, tapi salah satu di antaranya Anda bisa lihat dari Hero et al. 2017, bahwa inovasi individu itu tergantung pertama personal characteristics, yaitu sifat-sifat individual kita. Kemudian future orientation atau orientasi seseorang dalam menghadapi masa depan. Dia ingin menjadi apa di masa depan, visi dia apa, keinginan dia apa. Kemudian yang berikutnya creative thinking skills, kemampuan untuk berpikir secara kreatif, thinking out of the box misalkan. Kemudian yang berikutnya lagi, kemampuan untuk berinteraksi secara sosial, berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain, menerangkan tentang ide-ide yang dia miliki pada orang lain, kemampuan untuk komunikasi, kerjasama, dan seterusnya masuk di situ. Kemudian kemampuan atau kompetensi untuk mengembangkan suatu proyek, untuk mengelola suatu proyek. Karena kreativitas yang hanya berhenti pada ide saja, itu nanti hanya menjadi invention, tidak menjadi innovation. Kalau Anda ingat perbedaan antara penemuan dengan inovasi. Nah, tentunya harus ada kemampuan untuk mengelola sumber daya yang ada, yang barangkali terbatas, tapi agar ide atau penemuan itu bisa menjadi inovasi. Kemudian content knowledge, yaitu pengetahuan tentang permasalahan yang ada. Kalau permasalahannya terkait dengan bidang elektronik, mungkin kemampuan pemahaman tentang elektronik, tentang komputer, atau tentang masalah-masalah hukum, dan seterusnya. Ada juga kemampuan untuk implementasi, untuk menjalankan suatu program. Nah, itu terkait dengan inovasi pribadi, inovasi individual. Anda bisa lihat juga beberapa keterangan yang lain yang terkait dengan itu. Nah, yang akan menjadi fokus kita, kalau dalam keseluruhan perbincangan secara luas, itu terkait bagian yang kedua, terkait bagaimana kita bisa menjadi perusahaan atau menjadi organisasi yang kreatif. Tidak hanya kreatif perorangannya, tapi keseluruhan perusahaan itu
mampu mendorong orang-orangnya untuk menjadi kreatif juga. Nah, ada dari Anda bisa lihat situsnya. Di sini kita bisa melihat ada beberapa hal yang penting bagi perusahaan agar dia bisa bertahan hidup dan sukses dan akhirnya juga bisa memperoleh keuntungan lebih. Yang pertama, dia harus mengutamakan inovasi. Jadi secara sadar dia itu mengutamakan inovasi dibandingkan keuntungan sesaat, keuntungan jangka pendek. Dia mengutamakan inovasi dibandingkan sekedar untuk memenuhi keinginan pasar saat itu, misalkan. Kemudian yang berikutnya, harus ada dukungan kepada seluruh bagian dari perusahaan itu, baik individunya maupun unit-unit bisnisnya. Harus ada dukungan agar individu dan unit bisnis tersebut bisa berinovasi melalui misalkan dukungan dana, melalui pencarian SDM, sumber daya, talenta-talenta yang mendukung keinginan tersebut. Dan juga harus ada investasi yang diberikan untuk mengubah perusahaan menjadi lebih inovatif. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ternyata bahwa ada ranking atau pemeringkatan dari berbagai perusahaan berdasarkan tingkat inovasinya. Nah, ada bisa dibagi menjadi perusahaan teknologi atau consumer goods, barang-barang kebutuhan konsumen sehari-hari, bidang transportasi, bidang kesehatan, juga ada bidang media dan telekomunikasi. Coba kita lihat perusahaan mana saja yang dianggap perusahaan yang inovatif. Anda bisa lihat ranking pertama dan barangkali tidak terlalu mengejutkan adalah perusahaan Apple. Perusahaan Apple ini terkenal awalnya dulu ada Macintosh atau sebelumnya ada Apple IIe. Itu komputer pribadi pertama di dunia. Setelah itu ada Macintosh dan seterusnya. Kemudian setelah itu muncul iPhone. iPhone itu sebetulnya konsepnya sudah sebelumnya ada, bukan dia perusahaan pertama yang menggagas adanya smartphone, tapi ternyata yang bisa mendorong pasar untuk mengadopsi, untuk menerima konsep smartphone, itu perusahaan Apple. Kemudian ada iPad. Sebelumnya Apple juga sudah pernah mengajukan yang namanya Newton, tapi ternyata tidak bisa diadopsi pasar sehingga hanya menjadi invention, tapi tidak menjadi innovation. Kemudian setelah itu Amazon karena dia, Alphabet. Alphabet itu perusahaan induknya Google. Karena awalnya Google, tapi karena dia punya subunit perusahaan-perusahaan yang bergeraknya juga di berbagai bidang, akhirnya ada holding company yang dia buat namanya Alphabet. Anda sudah kenal inovasinya di bidang Android misalkan, dan sebetulnya inovasi utamanya itu dalam hal periklanan. Bagaimana caranya lewat internet orang bisa untung dari menjual iklan, pakai AdSense dan seterusnya. Itu inti perusahaan dia sebetulnya itu. Dan dia membuat model bisnis yang sama sekali baru. Kemudian Amazon juga ternyata mampu menggulirkan e-marketing, e-business, dan seterusnya. Dan seterusnya, Anda bisa melihat memang perusahaan-perusahaan ini sangat inovatif, dan ternyata ada dua perusahaan. Anda bisa lihat ada di sini Pfizer, dan ada Johnson & Johnson, yang masuk dari bidang kesehatan, karena dia mampu membuat vaksin untuk coronavirus. Dan ternyata juga bukan hanya perusahaan Amerika, Alibaba pun juga masuk di situ sebagai perusahaan yang inovatif. Nah, yang berikutnya, tingkatan berikutnya adalah inovasi pada tataran industri. Kita lihat di sini contohnya
Apple Watch, bisa juga contohnya diambil dari Android dengan Play Store-nya, atau Apple dengan iPhone dengan Apple Store dan seterusnya, dengan App Store. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Suatu perusahaan seperti Apple, seperti Google dengan Android-nya itu tidak bisa membuat aplikasi sendiri karena tentunya keterbatasan kemampuan inovasi. Kalau orangnya yang membuat aplikasi sama terus itu aja, idenya mungkin juga itu aja. Tapi ketika dia melibatkan developer, melibatkan pengembang lain, maka akan muncul ide-ide yang lebih bisa menarik pasar. Dan semakin banyak aplikasi yang ada, tentu membuat orang semakin banyak berbondong-bondong menggunakan hardware tersebut. Di kasus ini Anda bisa melihat Apple itu sebelum membuat Apple Watch harus memastikan bahwa sudah banyak aplikasinya dan dia harus bisa melakukan itu bersama dengan developer. Nah, bagaimana caranya developer mau berinovasi? Nah, ini tantangan tersendiri. Kalau tadi pada tingkatan perusahaan harus bertanya bagaimana caranya agar unit-unit di dalam perusahaan, bagaimana caranya orang-orang, SDM, pekerja-pekerja yang ada di perusahaan itu inovatif. Nah, sekarang tidak hanya berpikir tentang perusahaan sendiri, tapi harus berpikir mengenai perusahaan lain juga yang bekerja sama dengan dia. Itu pada tingkatan industri dan lingkungan industrinya. Ini contoh juga Anda bisa lihat di Play Store. Ini banyak sekali aplikasi, dan aplikasi ini tentunya tidak semuanya, sebagian besar dikembangkan oleh developer lain, dan sedikit yang dikembangkan langsung oleh Google. Pada tingkatan berikutnya, ini adalah inovasi pada tataran suatu negara. Nah, ini juga lebih susah lagi, dan negara itu punya instrumen yang namanya kebijakan pemerintah. Dia bisa menentukan berapa tataran pajak untuk suatu industri, pajak penghasilan, pajak untuk perusahaan, dan seterusnya. Nah, dia bisa menentukan, misalkan ada pengurangan pajak untuk sektor tertentu, dan dia bisa menghubungkan atau memprioritaskan proyek-proyek pemerintah itu pada perusahaan-perusahaan tertentu yang lebih inovatif misalkan. Nah, dengan modal seperti itu, dengan kemampuan instrumen negara seperti itu, maka dia harus bisa menumbuhkan inovasi di negara tersebut. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil, misalkan UKM, juga perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan korporat. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata ada indeks untuk menentukan mana negara yang paling inovatif. Nah, Anda bisa lihat yang dianggap saat ini paling inovatif adalah Korea Selatan. Dia tahun sebelumnya berarti nomor 2 di dunia, sekarang jadi nomor 1 dengan skor 90,49. Nah, yang menarik juga ternyata nomor 2 itu Singapura. Singapura itu suatu negara yang relatif kecil, sumber dayanya juga kecil, tapi ternyata dia mampu menerobos masuk ke dalam ranking negara paling inovatif di dunia. Disusul oleh Swiss, Jerman, Swedia, Denmark, Israel, Finlandia, Belanda, Austria. Menarik juga bahwa ternyata Amerika nggak masuk di sini. Nah, itu bisa menjadi kajian tersendiri. Oke, dan tentunya kalau kita gabungkan keseluruhan negara-negara ini akan menjadi kajian tentang inovasi pada tingkatan global. Nah, mudah-mudahan ini bisa memperluas sudut pandang kita bisa melihat big picture, bahwa inovasi itu tidak hanya pada tingkatan satu negara saja, tapi bisa ada pada tingkatan yang lebih luas, di atas tidak hanya individu, tapi ada juga pada tingkatan perusahaan, tingkatan di atas itu juga ada tingkatan industri, tingkatan negara, dan tingkatan global. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.